Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 10 MIA 1, 2, dan 3. Hari ini kita akan belajar kimia ya, untuk di semester genap. Pada semester genap ini, bab pertama kita akan pelajari tentang larutan elektrolit, non-elektrolit, dan reaksi redoks. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita baca bismillah bersama-sama ya. Baca bismillahirrohmanirrohim. Nah, nanti disimak baik-baik ya pada pembelajaran daring pertama di semester genap. Nah, larutan elektrolit, non-elektrolit, dan reaksi redoks. Larutan ya. Apa itu larutan? Larutan itu adalah campuran homogen dua jenis zat atau lebih dengan berbagai perbandingan komposisi dan memiliki sifat-sifat seperti komponen penyusunnya. Ya, sifatnya masih seperti komponen penyusunnya. Itu dinamakan dengan larutan. Nah, contohnya seperti ini. Air ditambah garam atau gula. Ini termasuk contoh dari larutan. Nah, berdasarkan daya hantar listriknya, larutan dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan yang kedua yaitu larutan non-elektrolit. Nah, elektrolit sendiri dibagi menjadi dua lagi, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Kalian bisa menyimak di LKS kalian masing-masing ya, sambil disimak di LKS kalian masing-masing. Nah, menurut teori ion Van Arrhenius, ya, larutan elektrolit itu dapat menghantarkan arus listrik. Nah, kenapa? Karena mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas. Nah, ini adalah contoh dari senyawa atau larutan elektrolit NaCl, garam dapur. Reaksi ionisasinya jadi dia berubah menjadi ion Na positif plus Cl negatif. KOH berubah menjadi ion K positif plus OH negatif. CH3COOH berubah menjadi CH3CO- plus H positif. Ya, jadi dia berubah menjadi ion-ion yang dapat bergerak bebas. Nah, sedangkan untuk larutan non-elektrolit, dia tidak dapat menghantarkan arus listrik. Kenapa? Karena tidak berubah menjadi ion. Jadi tidak ada ion-ion yang dapat bergerak bebas. Tetap berwujud molekul. Ya, tetap berwujud molekul. Contoh senyawanya adalah di sini C2H5OH. Nah, C2H5OH kalau dilarutkan dia akan tetap L berubah menjadi AHI. Jadi tidak berubah menjadi ion. CONH2 dua kali urea. Ini ya, tetap juga S berubah menjadi AHI. Jadi tidak berubah menjadi ion. Itu contoh dari larutan non-elektrolit, tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, perhatikan gambar berikut ini ya. Ini untuk ion atau larutan NaCl berubah menjadi ion Na positif, sedangkan ion Cl negatif. Jadi yang biru ini adalah larutan NaCl. Yang hitam ini adalah larutan urea. Jadi tetap berwujud molekul. Ya, bisa diperhatikan perbedaannya antara larutan elektrolit dan yang sebelah kanan itu larutan non-elektrolit. Tetap berwujud molekul, sedangkan untuk senyawa atau larutan elektrolit berubah menjadi ion-ion. Nah, terurai menjadi ion Na positif dan Cl negatif, sedangkan untuk urea tetap sebagai molekul. Nah, mengapa untuk sebagian zat dapat menghasilkan ion dan sebagian yang lainnya tidak? Nah, elektrolit, pada senyawa elektrolit ini
terbentuk dari dua jenis ikatan, ya. Ada senyawa ion, ada senyawa kovalen. Ya, dia terbentuk dari ada yang berupa senyawa ion, ada yang berupa senyawa kovalen. Pada senyawa ion, ya, yang larutan elektrolit yang terbentuk dari senyawa ion, ya, susunan ion-ionnya dalam kristal, dalam lelehan dan dalam larutan bisa dilihat gambarnya, ya. Kalau dalam kristal atau padatan dia non-konduktor. Non-konduktor artinya tidak dapat menghantarkan arus listrik. Yang B itu berupa lelehan, baru bisa menghantarkan arus listrik. Dan yang pasti kalau berupa larutan pasti menghantarkan arus listrik. Jadi untuk larutan elektrolit yang terbentuk dari senyawa ion harus berupa lelehan dan larutan baru bisa menghantarkan arus listrik. Ya, itu. Contohnya di sini adalah NaCl dan MgBr2. Nah, next. Sedangkan pada senyawa kovalen, ya, ini ada dua, kovalen polar dan kovalen non polar. Nah, pada kovalen polar contohnya HCl, CH3, COH. Pada kovalen non polar contohnya CH4 dan glukosa. Nah, pada kovalen polar, ya, hanya berupa larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Lihat itu tabelnya, ya. Hanya berupa larutan dia bisa bersifat menghantarkan arus listrik. Sedangkan untuk padatan dan lelehan tidak dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan pada kovalen nonpolar semuanya tidak bisa menghantarkan arus listrik, ya, bersifat non-konduktor. Ini pada senyawa kovalen polar contohnya adalah HCl, ya. Di sini ada perbedaan keelektronegatifan, ya, positif dan negatif. Jadi ada gaya tarik menarik yang dapat memutuskan ikatan tertentu sehingga bisa menghantarkan arus listrik. Jadi perhatikan itu gambarnya, ya. Ada gaya tarik menarik sehingga bisa menghantarkan arus listrik. Jadi tidak semua senyawa kovalen polar itu tergolong elektrolit. Nah, elektrolit kuat dan lemah, ya, perbedaannya. Ada istilah yang namanya derajat ionisasi, ya. Derajat ionisasi itu adalah perbandingan antara jumlah yang mengion dengan jumlah yang dilarutkan. Nilainya berkisar antara 0 sampai dengan 1. Jadi 1 itu paling kuat. Kalau 0 berarti artinya tidak mengion. Nah, pada elektrolit kuat sebagian besar terionisasi sempurna sehingga alfanya itu mendekati sama dengan 1. Pada elektrolit kuat. Sedangkan pada elektrolit lemah hanya sedikit yang terionisasi. Jadi alfanya di antara 0 sampai dengan 1. Bisa setengah, bisa 2/3, 3/4. Nah, pokoknya tidak 0, ya. Setengah, 3/4, 2/3 itu namanya elektrolit lemah. Nah, sedangkan pada non elektrolit dia tidak ada molekul yang terionisasi, artinya alfanya sama dengan 0. Ini ada penggolongan beberapa larutan untuk elektrolit kuat, contohnya NaCl, H2S4, HCl, BaOH 2 kali, KOH. Ini contoh dari elektrolit kuat. Elektrolit lemah, C3COH, HF, HNO2, ALOH 3 kali, dan NH3. Pada non-elektrolit, ini contohnya urea, alkohol, yang akhirnya ol, metanol, etanol, dan gula. Gula contohnya adalah glukosa, sukrosa, fruktosa. Itu contoh dari gula, ya. Ini contoh dari, ini harus dihafalkan, ya. Kalian harus bisa membedakan mana senyawa elektrolit kuat, mana elektrolit lemah, dan mana non elektrolit. Ya, yang perlu diingat hanya non elektrolit saja. Non elektrolit itu cukup gula, urea, alkohol. Ya, kalian lebih mudah untuk mengingatnya. Karena yang lain itu sebagian besar adalah elektrolit. Nah,
Untuk larutan elektrolit, untuk membagi atau mana itu elektrolit kuat, mana itu elektrolit lemah, mana itu non elektrolit, bisa dilakukan uji daya hantar listrik. Ya. Ini adalah rangkaian uji daya hantar listrik. Ada larutan, kemudian dihubungkan oleh lampu. Ya. Dihubungkan oleh lampu. Nah, kalau dia termasuk elektrolit kuat, maka lampunya terang. Ada banyak gelembung di sekitar elektroda dan menghantarkan arus listrik. Sedangkan kalau elektrolit lemah, maka lampunya nanti redup, sedikit gelembung di sekitar elektroda dan masih bisa menghantarkan arus listrik. Sedangkan pada non elektrolit nanti lampunya tidak menyala, tidak ada gelembung, dan tidak dapat menghantarkan arus listrik. Jadi untuk membedakan mana elektrolit kuat, mana elektrolit lemah, dan non-elektrolit, kalian bisa menguji daya hantar listrik. Untuk gambarnya bisa kalian lihat di LKS juga ada ya. Di situ ada lampunya, kemudian ada elektrodanya, kemudian ada saklarnya. Nah, kemudian dicelupkan di dalam larutan. Kalau larutan itu memiliki tanda-tanda di antara tiga ini, kalian bisa menggolongkan mana itu elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Bisa dipahami ya? Nah, kalau lampunya terang, banyak gelembung, itu elektrolit kuat, contohnya garam. Kalau lampunya redup, sedikit gelembung, menghantarkan arus listrik, contohnya cuka. Kalau tidak menyala, tidak ada gelembung, tidak menghantarkan arus listrik, contohnya alkohol, urea, etanol. Ya, itu cara menguji daya hantar listrik suatu larutan. Nah, cukup sekian untuk pembelajaran daring pertama ini. Kita bahas tentang reaksi larutan elektrolit dan non elektrolit. Nah, untuk reaksi redoks kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya di pembelajaran daring yang kedua. Nah, cukup sekian anak-anakku, bisa kalian pelajari di rumah. Kalau belum paham bisa langsung tanyakan ke Bu Rohani lewat WA boleh, lewat grup boleh. Silahkan jangan malu-malu ya untuk belajar, dan rasa ingin tahunya harus besar ya. Mempunyai rasa ingin tahu yang sangat besar itu adalah kunci kalian untuk berhasil. Nah, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.